Shalom, saudara yang terkasih. Salam sejahtera bagi saudara sekalian. Saudara yang terkasih, sebelum kita mengakhiri tahun 2020 pada malam hari ini, mari perkenankan saya mengajak saudara sekalian untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan merefleksikan kehidupan kita. Dari bacaan, mohon maaf, izinkan saya untuk mengajak kita semua membaca bacaan yang bukan bacaan leksionari, tapi dari bacaan Mazmur 90 baitnya yang ke-12. Mazmur 90 baitnya yang ke-12 yang demikian. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saya ulangi sekali lagi. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, 2020 sebentar lagi kita lewati, dan luar biasa banyak hal yang boleh kita rasakan dan kita alami. Bagi sebagian barangkali tahun 2020 sulit untuk bagi kita melihatnya sebagai sebuah berkat. Karena apa? Karena tahun 2020 pandemi COVID-19 80% sepanjang tahun 2020 kita alami. Pandemi COVID-19 ini luar biasa mempengaruhi seluruh elemen kehidupan kita. Semua tatanan kehidupan kita. Jadi tatanan ekonomi berubah, tidak hanya pribadi tapi juga seluruh bangsa Indonesia atau seluruh bangsa di mana-mana tempat. Tatanan ekonomi berubah, tatanan kehidupan berubah, pola kebiasaan berubah, tidak lagi bisa bilang pokoknya. Dan itu tidak hanya soal kehidupan pribadi tapi juga terkait kehidupan spiritual, keagamaan kita. Semuanya berubah. Nah, tahun 2020 juga membuat bagi sebagian kita juga menjadi sulit untuk merasakan berkat barangkali ketika orang-orang yang kita cintai direnggut karena terimbas pandemi COVID-19, karena virus atau karena hal yang lain. Sulit juga bagi kita untuk merasakan berkat ketika karena pandemi COVID-19 misalnya kita terimbas kehilangan pekerjaan kita yang padahal kita menjadi tulang punggung keluarga. Nah, situasi kayak gini Bapak, Ibu, dan saudara, situasi seperti ini menjadi sulit bagi kita untuk secara lebih bijaksana untuk merenungkan apa yang sudah kita terima dari Tuhan. Mungkin kita terpancing untuk melihat bahwa seluruh tahun sepanjang tahun 2020 ini adalah tahun yang penuh dengan kesialan, penuh dengan ketidaksukacitaan, penuh dengan tiadanya berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Padahal menarik, 25 Desember kemarin kita diingatkan betapa ternyata kita sampai pada hari ini itu karena janji Tuhan yang tergenapi lewat kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang kelahirannya kita rayakan kemarin. Yaitu ketika Tuhan menuntun memelihara kehidupan kita sampai dengan detik ini. Dan itu janji Tuhan yang tergenapi dalam perayaan Natal yang diingatkan melalui kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu pada malam hari ini sebelum kita masuk ke tahun 2021, mari kita merefleksikan. Coba kita menguji diri dan menghitung lagi berkat-berkat apa saja di tengah pandemi COVID-19 ini yang telah kita alami dan kita terima. Sekalipun mungkin sulit bagi kita untuk merefleksikan ini. Tapi mari kita coba menghitung berkat-berkat Tuhan. Saya ingin perkenankan, saya mengajak kita untuk melihat ada daftar berkat-berkat Tuhan di sepanjang pandemi COVID-19 ini yang ditulis oleh salah satu kolega pendeta yang ada di daerah ibu kota, yang melayani di gereja di daerah ibu kota. Dan perkenankan saya membacanya untuk Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menuntun kita berkat apa saja yang sudah kita terima sepanjang tahun 2020 ini. Karena pandemi COVID-19, kolega saya mencatat paling tidak ada 20 berkat. Sekalipun sebenarnya banyak berkat, tapi paling tidak ada 20 berkat dari pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, dia jadi lebih jaga kebersihan. Iya toh, jadi sering cuci tangan. Yang kedua, tahu kapan waktunya untuk jalan-jalan dan pergi keluar rumah. Lebih bijaksana mengatur waktu. 3, waktu bersama keluarga menjadi semakin banyak.
Ini berkat Tuhan yang dia terima. 4. Mengeksplorasi diri lebih dalam dan luas. Mungkin kita selama ini jarang untuk mengeksplorasi diri kita, karena kita lebih mengeksplorasi orang lain atau pekerjaan kita. Tapi mencoba untuk menemukan apa yang menjadi potensi kita jarang lakukan. 5. Menemukan talenta-talenta tersembunyi. Ini hasil dari eksplorasi diri kita. 6. Lebih memilih membeli multivitamin dan makanan sehat dibandingkan beli hal-hal yang mungkin bukan kebutuhan pokok. 7. Tidak menghamburkan waktu untuk nongkrong yang tidak bermakna. 8. Pelayanan dan persekutuan jadi hal yang sangat dirindukan. Kalau kemarin sebelum pandemi mungkin hanya rutinitas atau bahkan lebih disepelekan. 9. Tahu benar kapan harus keluar dan ketemu orang lain. 10. Akhir bulan yang uang jajan jadi masih tersisa karena jadi lebih ngirit. 11. Bisa rapat dan ketemu orang yang selama ini sulit ketemu karena masalah jarak, karena menggunakan teknologi, kemajuan teknologi. 12. Teknologi semakin disadari sebagai salah satu kebutuhan primer. 13. Semakin tahu bagaimana dalam ibadah yang dianggap penting dan tidak penting, bagian mana dalam ibadah yang penting dan tidak penting. 14. Jeli melihat ketidaksempurnaan. 15. Semakin sabar dan bijaksana apalagi saat melihat kesalahan pelayanan ibadah di dalam layar TV atau gawai atau laptop. Jadi lebih sabar. Oh ya wajar gitu. 16. Semakin menyadari bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. 17. Pengeluaran pelayanan terkait konsumsi berkurang drastis karena jarang ketemu. Rapat online misalnya, atau kegiatan online gitu. Lalu 18. Pengeluaran untuk diakonia melonjak tajam karena lebih banyak berbagi dan sebagainya. 19. Semakin sering disapa dan menyapa sesama dengan sungguh-sungguh, tidak hanya sekedar lewat. 20. Semakin sadar bahwa tidak bisa hidup tanpa orang lain. Mungkin kita selama ini jumawa aku iso dewe, tapi pandemi COVID-19 ini menyadarkan kita butuh orang lain, khususnya tim medis dan tenaga kesehatan yang lain. Ini refleksi dari salah seorang kolega pendeta di daerah ibu kota yang merefleksikan pandemi COVID-19 ini di balik kekhawatiran, ketakutan yang menghantui, tapi juga menjadi berkat bagi kita semua. Karena itu mari kita juga menghitung berkat selama 2020 ini, apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, berkat apa yang kita terima, sekalipun di tengah pandemi COVID-19 yang mungkin merenggut banyak hal dari kita. Selamat merefleksikan diri, selamat mengakhiri tahun 2020, dan selamat mempersiapkan diri menyongsong dengan optimis, sekalipun mungkin tidak lebih mudah di tahun 2021, tapi kita percaya Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kasih karunia, damai sejahtera, dan persekutuan kekal menyertai saudara sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau perkenankan untuk melewati seluruh tahun 2020. Banyak hal yang boleh kami terima. Dan kami percaya Tuhan, Engkau telah memberikan banyak pelajaran bagi kami di sepanjang tahun 2020. Dan biarlah kami bisa peka untuk melihat pelajaran-pelajaran yang menjadi berkat bagi kami, tidak hanya menjadi hal yang berat. Oleh karena itu, mampukan kami untuk memasuki tahun 2021 menjadi lebih optimis, sekalipun mungkin jauh lebih tidak mudah. Dan kami percaya ketika kami menyadarkan diri pada pemeliharaan-Mu, Engkau memampukan kami. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.